Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nilasari, NIM 211986. Video kali ini merupakan video ujian akhir semester saya. Baik, langsung saja yang pertama. Apakah kurikulum itu merupakan standarisasi dan dasar dari pendidikan? Jawabannya iya, karena kurikulum adalah seperangkat rencana atau tujuan yang terkait mengenai isi pembahasan dan penyelenggaraan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, apapun yang kita lakukan harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku saat itu. Dalam proses pembelajaran, kita membutuhkan perangkat-perangkat yang mendukung pembelajaran atau PBM tersebut, seperti silabus, RPP, yang mana dalam pembuatan silabus dan RPP ini haruslah memicu atau mementingkan isi dari kurikulum. Yang kedua, apabila waktunya terbatas, bagaimana cara kita untuk memenuhi seluruh kompetensi dasar yang ada? Caranya yang pertama, kita memilah-milah terlebih dahulu seluruh kompetensi dasar yang ada. Mana yang lebih penting dan mana yang kurang utama. Jika kita telah menemukan kompetensi dasar yang penting dan dianggap bisa berkesinambungan untuk materi pada tingkatan selanjutnya, maka kita pilih itu dan kita kembangkan itu. Cara yang kedua, kembali lagi kepada pendidik itu sendiri. Bagaimana seorang pendidik itu mampu menciptakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menunjang proses PBM yang terjadi saat itu. Dengan adanya kreatif dan inovatif dari pendidik tersebut, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Dampaknya peserta didik mampu memahami dan tujuan pendidikan akan mudah dicapai. Baik, lanjut nomor 2. Apakah dampak dari perubahan kurikulum yang terjadi secara terus-menerus? Menurut saya, dampak yang akan terjadi yaitu para peserta didik dan pendidik akan merasa kebingungan. Baru saja kita beradaptasi dengan suatu kurikulum dan kita sudah paham dan kita menerapkannya. Lalu tiba-tiba datang perubahan yang baru dengan signifikan. Tentu kita membutuhkan beberapa waktu untuk adaptasi lagi. Dan ini sangatlah membingungkan. Contohnya ketika saya mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama, kelas 1 dan kelas 2 saya memakai kurikulum KTSP. Naik kelas 3 saya memakai percobaan kurtilas sebentar. Lalu lanjut lagi kepada KTSP. Lalu setelah itu waktu evaluasinya, ujian akhirnya ternyata pemerintah menggunakan kisi-kisi dari percobaan kurikulum 2013. Tentu kami sebagai siswa KTSP nggak paham, lalu nilai kami anjlok. Setelah itu semangat belajar kami menurun. Dengan menurunnya semangat belajar kami karena menurut kami nggak sesuai aja gitu kan. Lalu semangat kami menurun. Dengan menurunnya semangat kami, maka proses PBM tidak lancar lagi dan tujuan pendidikan akan semakin susah untuk diwujudkan. Lalu pertanyaan kedua, apakah kurikulum di masa pandemi ini mengalami perubahan? Jawabannya iya. Di masa pandemi ini kita menggunakan yang namanya kurikulum darurat. Dalam kurikulum darurat ini diadakan perubahan-perubahan seperti penyederhanaan dari KD, dari kompetensi dasar. Tetapi yang sangat disayangkan, sosialisasi dari kurikulum darurat ini sangatlah kurang, yang mana membuat para pendidik dan para peserta didik merasa kebingungan untuk menerapkan dan mengikuti proses pembelajaran yang ada pada saat sekarang ini yang sangat mementingkan alat komunikasi canggih dan jaringan internet. Pemerintah tidak menerapkan satu kurikulum utuh tanpa harus menggantinya, karena kita hidup mengikuti zaman yang disebut dengan globalisasi. Seiring berjalannya waktu, maka permasalahan-permasalahan terkait dengan pendidikan itu akan terus bermunculan dan itu akan berbeda dari setiap kondisi yang ada. Oleh karena itu pemerintah tidak mungkin tidak melakukan perubahan, karena kita harus bisa mengikuti zaman untuk bisa bersaing dengan dunia-dunia luar.
Lalu solusi yang bisa kita berikan supaya peserta didik dan pendidik tidak kebingungan walaupun pemerintah melakukan perubahan kurikulum. Jika pemerintah melakukan perubahan kurikulum itu secara jangka panjang, dan jika dilakukan perubahan itu tetap dilakukan perubahan itu, maka pemerintah harus melakukan sosialisasi kurikulum dengan sematang-matang. Baik, lanjut nomor 3. Apakah ada sosialisasi kurikulum dalam pelaksanaannya, dan apakah sudah mencakup ke seluruh komponen yang ada? Menurut saya sudah. Contoh nyatanya kita lihat kepada kurikulum 2013. Sosialisasi yang diterapkan kepada pemerintah yaitu Menteri Pendidikan mengirimkan surat edaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten supaya mereka memilih sekolah-sekolah panutan untuk dijadikannya percontohan kurikulum 2013. Lalu komponen selanjutnya berupa pendidik, yang mana sosialisasi kepada pendidik ini berupa dilakukannya rapat kepala sekolah dan dilakukannya pelatihan-pelatihan terkait kurikulum 2013 kepada pendidik tersebut. Lalu komponen ketiga yaitu para siswa, yang mana sosialisasi kurikulum 2013 ini kepada seluruh siswa dapat berupa MPLS, yang mana kepanjangannya masa pengenalan lingkungan sekolah. Lalu komponen selanjutnya itu masyarakat. Sosialisasi kurikulum 2013 kepada masyarakat yang telah terjadi berupa rapat-rapat komite, yang mana dalam rapat tersebut para perwakilan dari lembaga pendidikan itu mengumumkan atau menjelaskan kepada wali-wali murid terkait kurikulum 2013. Lanjut nomor 4. Terjadi situasi di mana seorang pendidik dalam mengembangkan kurikulum, beliau tidak memiliki kemampuan pedagogik, yang padahal kemampuan pedagogik ini sangat mempengaruhi dari hasil kurikulum yang berkualitas. Nah, solusinya pemerintah harus memberikan pelatihan, karena yang salah di sini menurut saya wawasan dari pendidik itu sendiri yang masih kurang, dan tanggung jawab yang ada dalam dirinya untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu sangat minim sekali. Solusi yang dapat diterapkan yaitu pemerintah harus memberikan pelatihan dan arahan kepada seluruh pendidik yang akan melakukan pengembangan kurikulum tersebut. Setelah diberikan pelatihan dan arahan, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pendidik tersebut. Lalu setelah didapatkan hasil seleksi, yang mana guru-guru terbaik saja yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah, supaya kurikulum itu terjamin dan berkualitas. Dan menurut saya model pengembangan kurikulum yang baik itu yaitu model black box dari Taylor, yang mana model ini mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, mempertimbangkan tujuan pendidikan, materi pendidikan, dan metode pendidikan itu sendiri. Yang kedua, teori ini sangat menekankan dan memperhitungkan keadaan dan situasi peserta didik, yang mana ini memungkinkan akan mempermudah peserta didik dalam menerima dan melaksanakan pendidikan. Yang ketiga, model ini sangat menekankan dan memperhatikan kebutuhan yang patut diterima oleh peserta didik. Jika 3 hal itu berkolaborasi dengan maksimal, maka tujuan pendidikan akan sangat. Baik, lanjut nomor 5. Bagaimana pendapat saudara, apakah bahasa Minang bisa dijadikan mata pelajaran wajib di Tanah Minang? Menurut saya pribadi bisa. Karena tujuan dari kurikulum yaitu membentuk peserta didik yang bisa mengaplikasikan ilmunya ke kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dan tujuan kurikulum itu untuk menciptakan lulusan yang dengan ilmunya tersebut bisa meningkatkan potensi kebudayaan yang ada di daerah sekitar lingkungan hidupnya. Dengan adanya pelajaran Minangkabau menjadi mata pelajaran wajib, maka pelestarian budaya di daerah itu akan semakin jelas tampak. Dan keberagaman budaya di Indonesia akan terjaga kemurniannya. Apabila ada pelajar dari kota-kota lain masuk ke daerah Minang,
tentu mereka akan kesulitan dengan mata pelajaran wajib ini. Tetapi positifnya, keberagaman budaya bangsa Indonesia atau khususnya di Minang ini akan semakin mudah menyebar